Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya rabbana allazina amanu minkum wallazina utul darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun dalam sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, kesempatan, dan banyak lagi nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita hadir di Zoom Al-Sani sebagaimana setiap pada subuh. Pada hari yang kedua setelah pada Idul Fitri, kita membahas surah Al-Ghafir ayat 79 sampai 81 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Asneli Darwis dan sudah didiskusikan bersama Pak Hadril. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ami tarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u walitablu alaiha hajatan fi sudurikum wa alaiha wa alal fulki tuhmalun wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, Allah lah yang menjadikan binatang ternak itu untuk kalian, sebagian kalian kendarai, sebagian kalian makan. Kemudian bagi kalian ada lagi manfaat yang lain pada binatang ternak itu agar kamu mencapai keperluan dan sampai tujuan yang tersimpan dalam hatimu dengan mengendarainya dan dengan mengendaraikan itu di atas dan mereka diangkut. Dia memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kepadamu, lalu tanda-tanda kekuasaan Allah manakah yang kamu ingkari. Ghafir ayat 79-81. Kembali kepada surah Al-Ghafir ayat 79. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagian untuk kamu kendarai, sebagian lagi untuk kamu makan. Kemudian ayat ini kita mulai dengan Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama. Allah menjadikan binatang ternak itu untuk kalian. Allah di sini menghadirkan secara langsung dalam kesadaran hati bahwa semua kita yang gunakan setiap hari ternyata bukanlah hal biasa, tetapi adalah perbuatan langsung dari Allah yang menjadikan ternak hewan ternak untuk kalian. Di situ Allahul ladzi ja'ala, Allah lah yang menjadikan. Penggunaan kata al-ladzi memberi efek pengagungan, itu mensifati Allah, perbuatan Allah, perincian secara global. Maknanya Allah tidak hanya disebut tetapi dijelaskan dengan perbuatannya. Ja'ala lakum, memberi makna pengkhususan nikmat untuk manusia atau ihtisos. Itu litarkabuna minha wa minha ta'kulun. Sebagiannya untuk kamu kendarai, sebagiannya untuk kamu makan. Jadi di sini adalah pembagian fungsi, yaitu fungsi kendaraan atau transportasi, fungsi makanan itu konsumsi. Hal ini menunjukkan kesempurnaan perencanaan Allah memberikan efek yang tidak sia-sia. Kemudian dalam surah Ghafir ayat 80, walakum fiha manafi'u walitablu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Bagi kamu ada lagi manfaat yang lain pada binatang ternak itu, dan agar kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hatimu dengan mengendarainya, dan dengan mengendarai binatang itu di atas mereka akan diangkut.
Di situ walakum fiha manafi'u. Ada lagi manfaat ya dari binatang ternak yang kamu itu. Disusun kalimat dan ini menegaskan penegas kekuatan bahwa manfaat itu benar-benar untuk kalian. Manfaat, manafi'u, kata benda untuk umum. Bentuknya adalah bentuk umum dan menunjukkan takzim, itu banyak manfaat, besar manfaatnya. Litabluhu alaiha, agar kalian mencapai, menunjukkan semua tujuan, bukan kebetulan. Alaiha hajatan fisudurihim, tujuannya tersimpan dalam hatimu dengan mengendarainya. Hajatan fisudurihim, kebutuhan dalam dada sebagai kiasan. Ini itu apa kiasannya? Ada keinginan, ada ambisi, ada tujuan batin. Hal ini menunjukkan lebih dari sekedar tujuan batin fisik. Wa alaiha wa alal fulkil tuhmalun. Agar kamu dapat diangkut dengan kendaraan itu binatang-binatang itu dengan mengendarai bahtera. Wa alaiha wa alal fulki, urutan itu mulai dari hewan darat, kemudian kapal laut menunjukkan cakupan total dari transportasi. Semua teransana transportasi. Tuhmalu, itu kalimat pasif. Tidak disebutkan subjeknya, tapi fokus pada nikmat itu bawah. Bukan sebab manusia, tapi menumbuhkan rasa ketergantungan kepada Allah. Hakikatnya tetap kalian di bawah, artinya kita benar-benar bukan menguasainya, tetapi kita hanya menumpang di dalam kehidupan. Kemudian surah Fatir ayat 89, wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tungkirun. Dia memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kepadamu, lalu tanda-tanda kekuasaan Allah manakah yang kamu ingkari? Al-Fatir ayat 81. Wa yurikum ayati. Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tandanya, kekuasaannya. Kalimat ini terjadi peralihan dari kalimat konkret ke kalimat wa yurikum ayati. Ini adalah peralihan dari fisik ke nikmat, dari nikmat ke dalil tauhid. Wa yukikum memberikan makna perhatian manusia, seakan-akan kalian langsung ditunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Artinya Allah tidak menyembunyikan kebenaran, bahkan dia memperlihatkannya. Fa'ayya ayatillahi tungkirun, maka tanda kekuasaan manakah yang kamu ingkari? Kalimat ini bukan pertanyaan biasa, tetapi bentuk celaan atau pengingkaran atas pengingkaran. Seakan-akan tidak ada alasan yang sama sekali untuk ingkar. Tapi kalimat ini menunjukkan teguran hati. Setelah nikmat disebut, manfaat dijelaskan, bukti ditunjukkan, Allah bertanya, masihkah kamu ingkar? Ayat yang terkait dalam surah An-Nahl ayat 5 sampai 8, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal an'ama khalaqaha lahum fiha dib'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan dia telah menciptakan hewan ternak untuk kamu. Pada hewan ternak itu ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Sebagian dagingnya kamu makan. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrohun. Jadi situ kamu memperoleh keindahan padanya. Ketika kamu membawanya kembali ke kandang, ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. An-Nahl ayat 6. Kemudian watahmilu asqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisikil ampus inna rabbakum laraufur rahim. Nah, dia memikul beban-bebanmu dari ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Situ dia menciptakan kuda, bagal atau dan keledai untuk kamu tunggangi menjadi perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. An-Nahl ayat 8. Dalam surah Yasin juga dijelaskan ayat 71 sampai 73, Allah berfirman,
Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Itu tidakkah mereka mengetahui bahwa kami telah menciptakan mereka, itu menciptakan hewan-hewan ternak dengan tangan kami sendiri. Kemudian lalu mereka menguasainya. Kemudian ayat berikutnya, wazallalnaha lahum kaminha rakubuhum wa minha yakulun. Kami menjadikan hewan ternak itu tunduk kepada mereka, sebagian di antara mereka menjadi tundangan, sebagian lagi membagi mereka makan. Yasin 72. Kemudian walahum fiha manafi'u wa masaribu afala yashkurun. Pada dirinya, pada hewan-hewan ternak itu terdapat berbagai manfaat dan minuman untuk mereka. Apakah mereka tidak bersyukur? Inilah tadabbur dari ayat ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita dan meningkatkan keimanan kita betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, agar kita sadar bahwa yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan dari ayat ini. Mudah-mudahan kita semakin istiqomah membahas ayat-ayat Al-Quran dan meningkatkan keimanan kita, memperbaiki ibadah kita, sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Nah, itu ya diharapkan tujuan akhir adalah beruntung di akhirat nanti, kita ditempatkan tempat yang sangat indah. Demikian harapan kita semua. Terima kasih, alhamdulillah atas apa yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan datang dari kami, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, kajian pagi hari ini berakhir sudah. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Bapak